way to do a man's job. I couldn't agree more. On the radio, but they had these sound bites, you know. I'm just offended that you think I would date you. Evan, I have severely underestimated the versatility of Auntie. Apa kabar guys? Jumpa lagi di channel Jadi Tahu Tambah Tahu. Channel random tapi tetap memiliki edukasi di dalamnya. Blood-sucking bastard. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Evan yang bekerja sebagai telemarketing di kantornya. Di sana juga ada temannya yang bernama Tim dan Mike yang suka bermain game ketika sedang bekerja. Evan berbicara kepada Tim tentang persiapannya untuk mempresentasikan pekerjaannya nanti. Namun Tim terlihat hanya fokus bermain game saja dan tidak memperdulikan Evan yang sedang berbicara. Di sana juga ada karyawan magang bernama Jack. Di hari pertamanya bekerja, dia dikerjai oleh Mike dan Andrew untuk membuang sampah ke tempat sampah. Ketika akan membuang sampah, Jack dikagetkan oleh petugas keamanan bernama Frank. Layaknya seorang petugas keamanan, Frank pun bersikap tegas dan berbicara layaknya seorang prajurit militer. Setelahnya, Jack pun kembali menuju ke tempat sampah yang berada di belakang gedung. Lalu tiba-tiba, seorang tidak dikenal tiba-tiba memukulnya dari belakang. Dan tak lama kemudian Jack pun terbunuh oleh orang misterius itu. Di dalam kantor, mereka semua terlihat sedang beristirahat. Evan memiliki hubungan dengan seorang staf HR bernama Amanda. Namun teman-teman yang lainnya mengejek Evan tentang hubungannya bersama dengan Amanda. Karena saat mereka sedang berkencan, Evan salah berbicara kepadanya. Padahal Amanda baru saja menyatakan perasaannya. Dan karena hal itu, sekarang Amanda menjadi marah kepada Evan. Bos di kantor itu bernama Ted mengungkapkan kepada Evan bahwa dia akan mengubah beberapa posisi karyawan dan namanya akan dipertimbangkan untuk bisa naik jabatan sebagai manajer penjualan. Tentu hal itu membuat Evan senang. Dia pun mengatakan kegembiraannya kepada teman-temannya. Beberapa saat kemudian, pemilihan jabatan baru pun tiba. Semua karyawan dikumpulkan di suatu ruangan, dan di sana Evan terlihat begitu bahagia dan sangat percaya diri. Evan berpikir bahwa dialah yang akan terpilih. Namun ketika Ted mengemukakan siapa yang akan dipilih, dia menyebut nama seseorang bernama Max yang dipilih sebagai manajer penjualan yang baru. Max bukanlah karyawan di kantor itu. Dia adalah orang dari luar perusahaannya. Setelah mendengar hal itu, Evan pun terlihat sangat kaget, malu dan juga marah. Dan ternyata dulunya Evan dan Max satu tempat kuliah. Mereka berdua dulu pernah tidur dengan seorang wanita. Namun sialnya hal itu tersebar di kampus mereka. Dan kemudian mereka pun akhirnya di-DO dari kampus itu. Dan sekarang mereka dipertemukan kembali karena bekerja di kantor yang sama. Evan yang tidak terima akan keputusan Ted melakukan protes kepada Ted. Tetapi Ted bersikeras bahwa Max adalah pekerja yang bisa diandalkan. Selesainya jam bekerja, Mike masih tetap berada di meja kerjanya untuk bermain video game sendirian. Lalu seorang petugas kebersihan mengingatkannya untuk segera pulang. Tetapi karena di kantor itu ada internet yang super ngebut, Mike pun tetap melanjutkannya. Setelah petugas itu pergi, Mike merasa seperti ada seseorang yang memperhatikannya. Dia pun akhirnya ketakutan dan memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang, Mike menyempatkan diri untuk pergi ke toilet. Dan tiba-tiba, lampu di sana padam.
Lalu tak berselang lama, orang misterius itu datang dan menghabisi Mike dalam hitungan detik saja. Esok harinya, keadaan kantor pun mulai ramai seperti biasanya. Lalu saat Evan ke kamar mandi, Evan melihat Mike yang sudah dalam keadaan mati. Sontak dia pun langsung menyebarkan kejadian itu kepada bosnya dan juga yang lainnya. Mereka semua pun akhirnya bersama-sama menuju toilet untuk memastikan perkataan Evan. Namun sesampainya di sana, keadaan toilet itu sudah sangat bersih dan tak ada apapun di sana. Ted pun menduga bahwa ini adalah ulahnya Evan saja untuk menunda jadwal presentasi yang akan dipimpinnya. Setelah kejadian itu, Evan seperti orang gila karena semua orang di kantor tidak ada yang mempercayainya. Tim dan Andrew pun malah asyik melakukan tingkah konyolnya. Lalu seorang karyawan lain bernama Dave datang untuk menagih utang kepada Andrew yang kalah taruhan tempo hari. Dan dia selalu menagih utangnya setiap hari. Namun kali ini dia sedikit berbeda. Dave terlihat lebih agresif ketika sedang menagihnya. Karena ingin menyelesaikan presentasinya, Evan meminta bantuan kepada seorang karyawan yang sangat menyukainya, dan dia bernama Zabeth. Evan minta tolong kepada Zabeth untuk mengambilkan berkasnya di basement. Namun ketika Zabeth sedang mengambil berkas, tiba-tiba dia diserang oleh sosok misterius. Beberapa saat kemudian, Zabeth pun terlihat kembali. Namun kali ini dia terlihat sedikit berbeda. Lalu singkat cerita, karena pekerjaan yang masih menumpuk, Evan meminta Andrew untuk lembur hari itu. Dia pun meminta bantuan Andrew untuk mengambil sebuah berkas yang tertinggal di basement. Andrew pun menurutinya, lalu dia pergi ke basement. Sesampainya di basement, Andrew bertemu dengan Zabeth di sana. Zabeth pun menggoda Andrew untuk bisa merasakan serabil beatnya. Namun tiba-tiba, di sisi lain, Evan terlihat sedang memeriksa meja kerja Max, dan di sana dia menemukan foto Amanda dan file karyawan lainnya, di mana setiap foto karyawan ditandai oleh silang, lingkaran, dan checklist. Andrew pun kembali ke atas, lalu bertemu dengan Evan. Andrew terlihat sangat lemas, dan kemudian dia pun mati di depannya. Lalu tak lama kemudian, seseorang datang ke tempat itu. Dengan cepat, Evan pun bersembunyi di kolong meja. Ketika saat bersembunyi, Evan bertanya-tanya siapa pelaku di balik ini semua. Dan setelah berpikir cukup lama, akhirnya dia menyadari bahwa semua kejadian ini adalah ulah Max. Dan menurut Evan, foto-foto karyawan yang ada di meja Max adalah target-targetnya. Lalu dia pun menghubungi Amanda dan menjelaskan semua panjang lebar tentang kejadian yang dialaminya hari itu tanpa rem. Evan terdiam ketika suara Max berbicara dari telepon itu. Ternyata dia sedang bersama dengan Amanda di rumahnya. Dengan santai, Max pun mengejek Evan dan berkata bahwa dia akan merebut Amanda darinya. Hal itu membuat Evan sangat kesal. Singkat cerita, Evan pun tertidur di kantornya karena kelelahan. Di pagi hari, Ted, Tim, dan Max menemukan Evan dengan kondisi yang sangat caur berantakan. Lalu Andrew tiba-tiba juga menghampiri mereka dengan wajah yang sangat pucat seperti seorang zombie dan memberikan hasil kerjanya kepada Ted. Ted mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa lagi menerima kelakuan Evan yang sudah berlebihan. Tapi anehnya, Max membela Evan dan memintanya untuk memberikan kesempatan kepada Evan agar bisa bekerja kembali. Setelah itu, Evan memberitahu Tim tentang kejadian semalam. Dia juga menceritakan teorinya yang menyudutkan Max sebagai pelaku utama atas kejadian semua orang di kantor yang satu persatu berubah menjadi zombie. Nah, ternyata hal itu sudah diketahui oleh Tim.
Jadi ternyata selama ini tim tanpa sengaja beberapa kali melihat peristiwa aneh itu. Setelah melihat peristiwa aneh itu, tim semakin yakin bahwa Max adalah seorang zombie juga. Ditambah setelah dia menyaksikan Max mengubah asisten administrasi bernama Elle menjadi zombie. Dan akhirnya pengakuan tim dikaitkan dengan teori Evan yang menyudutkan bahwa Max sebagai pelaku utama atas kejadian ini. Mereka berdua lalu memberitahukan hal ini kepada Amanda. Namun Amanda yang dari awal sudah kesal dengan Evan tetap tak mempercayainya. Dan dia juga tak percaya yang namanya setan atau zombie-zombian. Evan khawatir Max akan merubah Amanda menjadi zombie seperti pegawai lainnya. Dia pun pergi ke penjaga keamanan bernama Frank untuk minta bantuan dengannya. Ketika Evan sedang menjelaskan, Frank sudah mengetahui bahwa orang-orang di kantor sudah berubah menjadi zombie. Dan ternyata tim menyaksikan peristiwa aneh itu bersama dengan Frank. Mereka pun bergegas untuk mengambil beberapa senjata di mobil Frank untuk berjaga-jaga. Sesampainya di mobil Frank, seseorang ternyata telah mengambil senjata mereka. Lalu petugas kebersihan menghampiri mereka dan mengaku bahwa dia adalah seorang zombie. Zombie itu lalu menyerang Frank dan dengan cepat Frank berhasil mengalahkan zombie itu dengan sebuah kayu. Evan, Tim, dan Frank kembali ke dalam kantor. Dan selanjutnya mereka mempersenjatai diri dengan peralatan kantor seadanya. Mereka melihat bahwa sekarang semua karyawan sudah berubah menjadi zombie yang giat bekerja dan juga sangat produktif. Sebelum para zombie menyerang mereka pergi ke ruangan Ted. Di ruangan Ted sudah ada Amanda, Max, dan Andrew. Dan Ted tidak terlihat kaget saat Evan menjelaskan bahwa semua karyawan sudah berubah menjadi zombie. Nah, ternyata dia bekerja sama dengan Max dengan maksud untuk menjadikan karyawannya seorang zombie agar kerjanya menjadi lebih efektif. Lalu Evan mengungkapkan bahwa file yang dia temukan di meja kerja Max membuktikan bahwa Max tak hanya ingin merubah karyawannya saja, melainkan juga akan membunuh Ted. Belum sempat Ted mengatakan sesuatu, tiba-tiba Max mematahkan lehernya dan dia pun is dead seketika. Kemudian Max mengizinkan mereka semua untuk meninggalkan kantor, tetapi di luar mereka harus menghadapi semua karyawan yang sudah berubah menjadi zombie ganas. Lalu zombie Andrew membunuh zombie Dave karena dia tidak menyukainya. Setelah pertarungan panjang, hampir semua karyawan zombie pun musnah di tangan mereka. Lalu Max membawa Amanda masuk. Amanda yang takut akhirnya menuruti Max. Lalu tak berselang lama, Evan dan Frank menghadapi zombie pengacara hukum. Hingga pada akhirnya Frank tewas karena berjuang sendirian melawan zombie pengacara hukum. Setelah zombie pengacara hukum itu kalah, Evan pun kembali ke ruangan Ted. Di sana, Evan dan Amanda sama-sama berjuang melawan Max. Max pun merubah dirinya menjadi zombie. Setelah pertarungan sengit, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Max. Setelah itu, tim menemukan Evan dan Amanda yang sudah berlumuran darah. Dan tak disangka-sangka, karena kejadian ini Evan dan Amanda akhirnya bisa menyatu kembali dan memamerkan kemesraan mereka di depan tim. Kemudian mereka bertiga meninggalkan gedung kantor mereka bersama-sama. Dan lalu terlihat seorang petugas kebersihan cantik yang baru saja tiba di sana. Dia pun terkaget-kaget melihat kondisi ruangan kantor yang sudah sangat kacau. Dan zombie Andrew tiba-tiba muncul dan mengejut petugas kebersihan yang cantik itu. Dan lalu film pun selesai. Yap, inilah alur cerita dari film Blood, Sucking Bastard. Jangan lupa di sub, like, komen, dan share channel ini, sehingga kalian selalu mendapat informasi terbaru dari channel ini.
Ingat, jadi tahu tambah tahu. Terima kasih.